Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Maybe it's time to let the old ways die. I always knew like you were gonna do something. Tell me something, girl. Why wouldn't you feel comfortable? Hey, What? look at you. In all the good times I find myself What you gotta do? far from the shallow now. Always remember us this way. I'll always remember us this way. Hai gengs, apa kabar kalian? Ketemu lagi kita ya di Alur Cerita Film. Kali ini tuh filmnya emosional banget. Ya, lulu pada jangan nangis ya, jangan cengeng. Karena mungkin saja dalam cerita ini tuh ada adegan atau nuansa yang kebangun dan mengingatkan kalian sama seseorang. Ya, aku sih sepakat sih sebetulnya kalau setiap orang itu pasti punya cerita tentang seseorang di hatinya. Ya, sekuat apapun kita mempertahankannya, separah apapun penyesalan kita kehilangannya, ya intinya kalau tuh orang emang orang baik, pastinya dia tetap ada lah di hati kalian. Ya udah yuk, daripada kelamaan kita masuk aja ke alur ceritanya. Ini dia filmnya. Film ini menceritakan alur cerita cinta antara Jack dan Ellie. Jack ini tuh seorang penyanyi sukses yang tenar, yang hidupnya berkecukupan, kaya, mapan, tampan. Tapi sayang hidupnya ini amburadul. Jack ini tuh kecanduan, edik banget sama alkohol. Ya, ia suka mabuk-mabukan lah seperti itu. Sedangkan si Ellie ini hanya seorang pelayan restoran, tapi ia juga punya mimpi besar untuk bisa menjadi penyanyi. Nah, si Ellie ini kebetulan ia tuh rajin banget bikin lirik dan nada-nada lagu. Namun si Ellie ini tuh belum bisa menemukan jalannya agar ia bisa menjadi penyanyi. Ya, si Ellie ini tuh harus realistis lah dan mengesampingkan mimpi besarnya sebagai penyanyi. Ellie ini pun hanya mengisi waktunya dan menyanyi itu di akhir pekan di sebuah kafe. Sampailah di suatu malam si Jack ini tuh abis manggung dan si Jack ini tuh masih mabuk tanggung. Ia pun memutuskan mencari sebuah bar dan ia menemukan bar kecil, tempat di mana Ellie pada waktu itu sedang menyanyi di kafe itu. Dan seorang teman Ellie yang bernama Ramon, ia dengan senang hati mempersilahkan sekelas penyanyi top kayak Jack ini tuh mampir ke bar tempat mereka bekerja. Nah, saat si Jack lagi duduk-duduk ngaso nyantai, si Jack ini tuh melihat Ellie sedang menyanyi penuh dengan penghayatan. Jack kemudian seperti seolah-olah hanyut dengan cara Ellie menyanyi dan menyampaikan lirik pada lagunya. Kemudian usai penampilan, Jack mendatangi Ellie dan mereka pun ngobrol santai lah. Jack menanyakan beberapa hal konyol kayak misalnya, mengapa sih alisnya Ellie ini tipis kayak palak lah di film Conjuring. Ya, Ellie pun bilang ini hanya riasan yang memang biasa digunakan di kafe ini. Lalu saat sedang ngobrol, Jack pun kemudian memainkan sebuah lagu. Ellie pun terpesona kayak rontok meleleh lah melihat pesonanya si Jack ini. Ya gimana nggak rontok ya, Jack ini kan emang artis top lah yang banyak disukai perempuan. Kemudian setelah itu Jack yang sudah melihat Ellie dengan riasan normal ini makin asoy, makin menarik dan gak kayak palak lagi. Mereka pun lanjut ngobrol lah di kafe lain. Dalam obrolan ini pun Ellie bilang kalau ia juga suka menuliskan lagu, namun Ellie gak pede untuk menyanyikan karyanya. Jack bilang bahwa seorang musisi itu harus bangga, percaya pada bakatnya sendiri dan memiliki karya sebagai identitasnya. Asoy gitu tuh musisi. Singkat kata, Jack pun mengantarkan Ellie pulang. Kemudian Jack bilang ia akan ada konser dan ia meminta Ellie untuk datang ke konsernya. Namun Ellie bilang, aku nggak bisa mas Jack karena aku masih ada jadwal kerja. Ya kira-kira kayak gitulah. Sampailah pada keesokan harinya ya, dimana salah seorang kru dari Jack ini menghampiri ke rumah Ellie dan meminta Ellie untuk datang langsung ke konsernya Jack. Kemudian si ayah Ellie ini pun malah menyuruhnya pergi. Namun Ellie bilang ia harus kerja dan singkat kata Ellie pun berangkat bekerja. Nah, di tempat kerjanya Ellie ini tuh datang terlambat dan ia punya bos galak. Ellie kemudian dimarahi. Lalu Ellie bersama dengan temannya yang bernama Ramon ini tuh memutuskan untuk berhenti. Lalu ia pun menghampiri kru musiknya Jack dan memutuskan untuk ikut nonton ke konsernya Jack. Ellie pun dijemput khusus menggunakan pesawat pribadi. Lalu ia memiliki akses langsung ke sisi panggung. Dan di saat itulah Ellie melihat reaksi penonton terhadap aksi panggungnya Jack itu tuh wah kacau lah. Nah apalagi penonton perempuan-perempuan itu pada kejang-kejang, hampir salto, kayang, tengkurap. Ya karena mereka mengidolakan Jack lah intinya begitu. Sampailah di saat Jack menghampiri Ellie di sisi panggung. Kemudian Jack menyapanya dan mengajak Ellie untuk menyanyikan lagu baru yang Ellie tulis. Jack menyampaikan ia sudah mengaransemennya.
Ya, Ellie masih demam panggung dan malu-malu acan lah. Salah tingkah lah ia melihat Jack. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Tell me something, boy. Are you trying to fill that void? What a deep end was as I dive in, I'll never meet the ground. Cross to the surface. Nah, di saat Ellie ikutan nyanyi ini, video mereka itu viral. Kemudian ayah Ellie pun menontonnya, dan ayahnya bangga karena anaknya akhirnya bisa bernyanyi di panggung besar bersama artis yang besar juga. Setelah itu di beberapa hari kemudian, si Jack ini beberapa kali mampir ke rumah Ellie. Bapaknya Ellie ini tuh malah langsung nyuruh aja, Jack, masuk aja ke kamarnya Ellie, masuk aja, kasihlah asupan adrenalin buat Ellie. Ya begitulah, singkat kata si Jack sama Ellie ini tuh pacaran. Dan kemudian si Jack ini tuh ngajakin Ellie untuk ikut dalam tur musiknya. Dan Ellie pasti maulah karena ia sudah mendapatkan momentum dan ia ingin menjadi penyanyi yang sudah dicita-citakannya sejak dulu. Singkat kata, rangkaian tur itu pun berjalan sukses, di mana Jack memberikan ruang kesempatan untuk Ellie bisa bernyanyi solo dan sambil mengembangkan karirnya. Dan pada akhirnya waktu yang tak bisa dihindarkan pun tiba. Jack tahu bahwa hal ini akan datang dan ia pun sadar, di mana di situ Ellie ditawari kontrak solo oleh seorang produser musik. Jack yang kemudian melihat raut bahagia Ellie pun, ia tahu jika ia menahannya Ellie pasti kecewa. Jack malah menyampaikan kepada Ellie, kejarlah karirmu, ini adalah waktumu, jadilah dirimu sendiri. Ya, begitulah ucap Jack. Lalu saat yang dinanti-nanti pun tiba, di mana Ellie rekaman. Nah, Ellie ini tuh masih gugup. Ellie kesulitan masuk ke dalam tempo lagu. Lalu ia pun menyampaikan kepada Jack dan Jack datang menghampirinya. Jack bilang Ellie harus menyanyi dengan diiringi pianonya sendiri agar ia bisa menghayati lagu dan masuk dalam tempo yang sesuai. Akhirnya rekaman pun berjalan lancar. Singkat cerita, karir Ellie ini pun semakin melejit, semakin sukses. Ia semakin sulit membagi waktunya karena jadwal manggung yang sangat padat. Lalu abang Jack ini datang menghampiri ayangnya, si Ellie. Ia mengajaknya ikut dalam konser amal. Namun Ellie ini tidak bisa. Ellie menyampaikan ia sedang merampungkan albumnya. Nah, di sini tuh Jack tidak ingin merusak moodnya Ellie dan Jack cuma bilang jangan lupa memberi ruang untuk kita. Lalu Jack ini pun pergi. Di sisi lain, Ellie yang semakin sibuk dan semakin sibuk ini malah membuat Jack terpuruk dalam kecanduan alkoholnya. Makin hanyutlah dari botol ke botol. Ya, si Jack ini makin mabok lah begitu. Di sisi lain, Ellie yang makin terobsesi dalam karirnya. Ia mengikuti arahan produsernya. Ia menggunakan penyanyi latar, ia mengubah warna rambutnya dan sering berpakaian mini. Jack nahan kekecewaannya, namun karena Jack tidak ingin menunjukkannya di depan Ellie, Jack pun menahannya dan hanya berdiam saja. Kemudian scene memperlihatkan Jack sedang tepar lah di sisi jalan dan ia pun dihampiri temannya. Nah, temannya ini tuh kita panggil aja si Muklis. Nah, si Muklis ini tuh membawa Jack ke rumahnya dan setelah Jack sadar, Muklis ini menceritakan bahwa dulu penampilan Jack dan Ellie dulu tuh sangat serasi. Ellie memiliki aura bintang, seperti itulah Muklis bilang. Lalu Jack bilang kalau dia tuh sangat menyayangi Ellie, namun ia tidak mau salah dalam menegur Ellie yang sedang dalam puncak karirnya. Lalu Muklis ini tuh bilang untuk menenangkan hatinya si Jack, tenang aja bro, si Ellie itu tidak akan melupakanmu. Ya begitulah. Kemudian si Muklis ini menyuruh Jack untuk istirahat dan memberikan nasihat agar Jack bisa mengurangi alkoholnya. Lalu Jack pun ngoroklah, ia ketiduran dan saat ia terbangun ia tiba-tiba melihat Ellie menghampirinya. Ellie bilang ia tidak akan pernah bisa melupakan Jack dan selalu akan mengingat cerita kita. Ya setelah itu Jack pun senyum-senyum lah. Ia kemudian mendatangi temannya si Muklis tadi. Ia meminta sebuah tang ke Muklis dan setelah itu ia mengambil, memotong senar gitar, kemudian membentuknya, membuatnya menjadi pola sebuah cincin dan kemudian Jack mengajak Ellie untuk menikah.
Neng, ayo kita nikah Neng. Abang udah lama gak dapat asupan adrenalin. Kemudian ya si Ellie itu jawab, oh bang, ayo bang, cepetan bang. Ya gitulah kira-kira. Ya singkat kata mereka berdua pun akhirnya menikah. Namun Ellie yang keras kepala dan terus mengejar karirnya ini, apalagi single lagunya Ellie ini tuh masuk dalam nominasi Grammy Award. Nah itu tuh membuat Ellie semakin tancap gas dalam bermusik. Jack pun kemudian menegur bagaimana cara Ellie bernyanyi dan memberikan saran agar Ellie lebih mengurangi gerakan kejang-kejang kelojotannya agar suaranya bisa lebih stabil saat live di panggung. Ellie justru malah merasa tersinggung dan mereka pun akhirnya cekcoklah berdua. Namun keesokan harinya Jack datang lagi ke tempat latihannya Ellie. Jack kemudian meminta maaf dan si Jack ini bilang, ya jika itu bisa membuatmu senang dan dirimu yakin ya silahkan lanjutkan, monggo. Ya seperti itulah. Lalu tibalah di mana malam Grammy Award. Jack yang juga ikut hadir datang di acara itu. Ia ingin menyaksikan istrinya tampil. Namun ya ini Jack ini mabuk bro. Panitia acara bahkan membatalkan penampilan Jack untuk menyanyi. Namun Jack tetap kekeh mau naik ke panggung dan dia bilang ke panitia, oke, dia tidak akan bernyanyi, namun ia akan mengiringi gitar pada band temannya yang tampil di Grammy. Kemudian di kursi tamu artis, Ellie ini melihat suaminya si Jack ini sempoyongan. Aduh, Ellie pun sedih melihatnya. Dan setelah tampil, Jack lalu menghampiri Ellie. Dan tibalah pada saat yang ditunggu-tunggu, pengumuman pada artis pendatang baru terbaik. Dan tepat saja, Ellie memenangkannya. Jack yang sempoyongan ini pun berusaha menemani istrinya naik ke panggung. Ellie kemudian menyuruh Jack untuk menunggunya di sisi panggung. Jack awalnya nurut aja tuh, ia sempat duduk di sisi panggung. Namun ya lagi-lagi karena si Jack ini lagi mabuk, tiba-tiba malah ia menghampiri Ellie dan membuat Ellie ini malu. Apalagi si Jack ini pakai kencing di celana lagi. Ya, Ellie berusaha menutupinya. Namun pada saat itu Jack malah pingsan dan gak sadarkan diri. Nah setelah itu tuh keluarga Ellie, ayahnya Ellie ini tuh langsung menghampiri Jack dan memarahinya karena membuat putrinya malu. Jack lalu diguyur dalam bak mandi. Namun setelah itu Ellie pun menghampirinya dan mengurusnya hingga Jack ini sadar. Singkat kata ya teman-teman, setelah kejadian itu kemudian Jack berulang kali meminta maaf kepada Ellie dan ia memutuskan pergi menjauh dari Ellie untuk direhabilitasi. Dan singkat kata setelah 2 bulan Jack ini direhab, kemudian Ellie datang menghampirinya dan Jack kembali meminta maaf atas sikapnya yang memalukan di malam Grammy itu. Si Ellie ini pun memaafkan suaminya. Setelah itu kemudian Ellie bertemu dengan produsernya dan ia meminta agar tur Eropanya ditunda karena suaminya si Jack akan pulang. Namun di sini Ellie memberikan opsi jika memang tur tersebut tidak bisa dibatalkan, ia ingin mengajak suaminya. Namun produser itu menolak kedua opsi tersebut. Ya hingga pada akhirnya si Ellie ini tuh membatalkan tur Eropanya. Di keesokan harinya Jack pun pulang ke rumah dan dia disambut Ellie yang rindu dengan suaminya. Jack kemudian melakukan banyak hal positif. Ia pun berhenti mabuk-mabukan. Kemudian hari demi hari Ellie dan Jack ini pun terlihat sangat bahagia. Sampailah pada suatu saat di mana produser Ellie ini datang ke rumah dan bertemu langsung dengan Jack. Produser Ellie ini tuh bilang kalau Ellie menunda tur Eropanya dan pasca kejadian memalukan Grammy, Ellie sangat berusaha keras mempertahankan karirnya. Dari banyaknya desakan fans yang menyampaikan kalau Ellie ini menikahi laki-laki brengsek, produser Ellie ini tuh terus saja menyudutkan posisi Jack dan ia menyampaikan lagi kalau karir Ellie ini tuh akan terhenti karena cintanya kepadamu Jack. Kamu justru menghalangi karirnya untuk bisa lebih besar dari ini. Jack pun kemudian bilang tuh kepada produser yang songong itu, ia memang pemabuk, namun ia tidak brengsek. Ia juga tidak menghentikan karir Ellie. Ia justru yang memulai karir Ellie. Ia memberikan mimpi besar itu kepada Ellie dan ia tidak sedikit pun menghalangi Ellie. Jack bilang ia mencintai Ellie. Dan saat malam tiba, Jack dan Ellie ini tuh ngobrol sambil rebahan. Jack menanyakan apakah benar Ellie menunda tur Eropa dan beberapa konser musiknya dan mengapa, apa sebabnya. Lalu Ellie menjawab ia hanya ingin bersama Jack saat ini. Kemudian Jack menanyakan lagi, apakah mimpimu menjadi penyanyi sangat besar dan sebesar apa? Lalu Ellie menjawab itu adalah impian yang ia harapkan sejak dulu. Singkat kata Ellie bilang ia ingin menemani Jack, namun ada satu konser musik yang Ellie dan produsernya sudah tanda tangani dan itu harus tetap dilaksanakan. Jack pun mengerti tentang hal itu. Lalu Ellie bilang di konser itu nanti ia ingin Jack hadir dan menemaninya serta menyanyikan lagu mereka berdua. Jack pun tersenyum dan Jack bilang ia akan hadir.
Lalu setelah itu Jack menyampaikan agar Ellie bisa bersiap dengan timnya dan ia akan menyusul. Ellie pun lalu bersiap-siap dan singkat kata nih Ellie udah di konser. Dia udah menyanyikan beberapa lagu dan berhasil. Lalu Ellie menunggu kedatangan Jack karena mereka ingin menyanyikan lagu Shallow, lagu mereka berdua lah. Namun si Jack ini tidak hadir di konser. Namun ya konser harus tetap berjalan, dimana saat itu Ellie menyanyikannya sendiri. Tapi sebelumnya Ellie ini udah bilang, Ellie ini udah minta tolong ke kru yang ada di situ untuk melihat dan memastikan kondisi Jack di rumah. Kemudian setelah itu memperlihatkan kondisi rumah Jack yang sudah dikelilingi polisi. Ya, Jack mengakhiri hidupnya. Setelah kejadian itu, Ellie pun mengalami depresi berat. Ia mengalami kesedihan, ia hampa lah kayak gitu rasanya. Banyak teman-teman Ellie yang datang untuk memberikan semangat dan dukungan agar Ellie tetap bisa menjalani hidupnya. Sampailah kakak kandung Jack ini tuh datang dan menyampaikan bahwa setiap orang di luar sana itu seperti paling mengenal Jack dan paling berhak menilai Jack, seolah mereka tuh lebih tahu Jack daripada kita. Namun ya begitulah semua kehidupan ini berjalan, ungkap kakaknya Jack. Kemudian kakaknya Jack ini juga menyampaikan, jika kamu memiliki hati dan cinta Jack, maka kamu harus melanjutkan ceritanya. Sampaikan cerita kebaikan tentangnya dari apa yang memang kamu rasakan dan kamu alami bersamanya. Lalu Ellie pun kembali menyanyi lagi lah. Ia pun menyampaikan pesan-pesan mendalam tentang suaminya itu dengan wajah sedih serta telah kehilangan Jack. Iya, filmnya tamat gengs. Ending yang cukup membawangkan hati ya. Oh iya, ada secuil pesan dari film ini gengs. Jangan bunuh diri, dosa. Udah itu aja sih pesannya. Oke deh geng, sampai jumpa ya di review film lainnya ya. Jaga kesehatan kalian, hormati orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.